Jadi semacam Aceh memiliki konsep tourism edukasi. Jadi kita lebih memilih bagaimana memajukan Aceh ini dengan konsep tourism education. Jadi ini adalah satu peluang lah yang kami cita-citakan, tidak hanya kita memajukan pendidikan tetapi juga kita bisa memajukan perekonomian di Aceh. Jadi mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, beberapa hal kepada seluruh peserta. Selamat datang, terima kasih sudah berpartisipasi pada tahun ini, dan ini adalah satu ajang pertemuan antar inovator-inovator di seluruh dunia. Jadi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kompetisi sendiri, tetapi dapat diambil peluang untuk dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan sesama inovator-inovator yang hadir pada hari ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh delegasi yang sudah berhadir, dan kita beri tepuk tangan yang hebat kepada seluruh peserta yang datang. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Agus perwakilan dari Kemenristek yang sudah hadir pada hari ini, dan kepada Bapak Iskandar dan dari LIPI dan dari IKAWAPI, dan pada kesempatan yang berbahagia Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, ladies and gentlemen, the next agenda is speech by the representative of Aceh Governor, the First Assistant Government and Privileges, Dr. Iskandar Agani, SH.M.Hum. Mr. Iskandar Agani, please, time is yours. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan resmi dari Gubernur Aceh, izinkan saya menyampaikan salam serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang pada hari ini beliau juga membuka acara TTG Aceh, TTG Nasional di Kabupaten Aceh Selatan. Tadi pagi beliau dari Jakarta langsung dengan pesawat charteran ke Aceh Selatan. Jadi secara mendadak beliau memintakan saya untuk mewakili pada acara pembukaan International Art Creativity and Engineering Exhibition yang ketiga, atau disebut dengan I+ Aceh pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan membacakan sambutan resmi dari Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Kementerian Bapak Dr. Insinyur Agus Purji Prasetyono, MBeng. Selamat datang Pak di Aceh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Ubudiyah Indonesia. Dalam hal ini kami hormati Ibu Rektor, Ibu Profesor Murniati. Kami hormati juga Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dedi. Ini sudah sering kami berada di Ubudiyah ini. Yang kami hormati Bapak Direktur LIPI, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Dr. Rifki. Selamat datang Pak di Aceh ya. Yang kami hormati pimpinan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Aceh yang hadir dalam kesempatan ini atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami banggakan perwakilan dari negara-negara sahabat, dari Korea, Bapak Somohong, welcome to Aceh, Mr. Somohong, and I appreciate you used to symbol of Aceh, kopi Kopiah Mubtut.
in Korea. Please applause for Mr. Somohong. Terima kasih sudah mempromosikan Aceh di Korea. Yang kami hormati juga para delegasi dari Malaysia, dari Amerika, kami lihat dari Bangladesh, kemudian dari Kanada, juga dari Maroko yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Juga kami hormati para mahasiswa dan peserta International Art, Creativity and Engineering Exhibition 2017, dan kami hormati Ketua Kopertis wilayah 13 Aceh atau yang mewakili, sudah para peserta pameran serta yang kami banggakan, dan kami hormati tim juri dari negara-negara para sahabat, serta kami jamak adalah para undangan dan hadirin hadirat, khususnya seluruh sivitas para mahasiswa mahasiswi di lingkungan Universitas Ubudiyah yang kami banggakan. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia-Nya, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kita telah dapat hadir pada acara pembukaan International Art, Creativity and Engineering Exhibition 2017 atau I+ Aceh yang pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, selamat dan salam sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pendidikan. Pertama sekali, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Ubudiyah Indonesia yang telah menggagas kegiatan International Art, Creativity and Engineering Exhibition atau disingkat dengan I+ Aceh. Kegiatan pameran inovasi internasional ini merupakan agenda tetap yang dilaksanakan Universitas Ubudiyah setiap tahun, di mana tahun ini merupakan tahun ketiga. Sama seperti 2 kali pameran sebelumnya, pameran kali ini juga diikuti peserta dari lembaga pendidikan di tanah air maupun negara-negara sahabat lainnya. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari berbagai wilayah, khususnya di tanah air, dan peserta dari negara-negara sahabat yang telah hadir. Welcome to Indonesia, khususnya untuk Aceh. Mudah-mudahan pameran ini tidak hanya sukses memperkenalkan berbagai inovasi baru kepada masyarakat kita, tapi juga mampu mendorong mahasiswa, peneliti, dan pegiat pendidikan di Aceh untuk lebih bersemangat menghasilkan karya-karya inovasi baru yang bermanfaat, khususnya bagi orang banyak. Kita juga turut berbangga sebab pembukaan I+ Aceh tahun ini dihadiri khususnya oleh Bapak Menteri Ristek dan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf ahli. Untuk itu kami ucapkan selamat datang khususnya kepada Bapak yang mewakili Bapak Menteri Ristek. Semoga kehadiran Bapak semakin memotivasi kalangan generasi muda Aceh untuk lebih kreatif dalam berkarya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tujuan utama dari proses pembelajaran sesungguhnya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia kreatif dan inovasi agar hidup bermanfaat bagi orang banyak. Lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, adalah wahana yang terbaik untuk mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan agar daya dan kemampuan berkreasi dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dalam pendidikan tinggi, kemampuan berkreasi sangat penting. Kita semua tentu pernah mendengar nama-nama besar, Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple, atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, dan Jack Ma, pendiri Alibaba Group di China, dan sejumlah tokoh dunia lainnya yang kita kenal selama ini. Dalam hal berinovasi, mereka memiliki daya kreasi luar biasa. Tak heran jika pada usia yang sangat muda mereka mampu menjadi pengusaha dan penguasa terkenal dalam dunia, khususnya dunia teknologi. Ada banyak nama besar lain di dunia ini yang terkenal karena kreativitasnya. Semua itu menunjukkan bahwa daya kreativitas sangat penting. Guna mendorong lahirnya semangat berinovasi ini, sepantasnya perguruan tinggi menyediakan ruang bagi tampilnya karya-karya inovasi dari kalangan dunia pendidikan.
Untuk itu sangat penting bagi perguruan tinggi menyelenggarakan lomba atau pameran inovasi agar daya kreatif tumbuh subur di kalangan, khususnya kalangan generasi muda. Langkah Universitas Ubudiyah yang menggelar I+ Aceh selama 3 tahun berturut-turut ini merupakan salah satu sikap kepedulian lembaga pendidikan untuk mendorong lahirnya semangat berkreasi di kalangan generasi muda sekarang ini. Terima kasih. Oleh sebab itu saya meminta dunia pendidikan di Aceh dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk turut memamerkan inovasi yang telah dihasilkan selama ini. Dan saya berharap mudah-mudahan semangat berkreasi terus dipertahankan sehingga kegiatan seperti ini dapat menjadi budaya dalam dunia pendidikan di daerah kita sekarang ini. Saya yakin kegiatan seperti ini mampu memberi rangsangan yang kuat bagi tumbuhnya daya kreasi khususnya di kalangan generasi muda. Hadirin hadirat yang kami banggakan, demikianlah sambutan resmi dan singkat ini dari kami, dan harapan dari saya selaku dan selamat saya ucapkan khususnya kepada Universitas Ubudiyah Indonesia atas terselenggaranya pameran yang besar ini. Kepada seluruh peserta kami ucapkan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pameran ini. Semoga ajang ini memberikan motivasi bagi kalangan dunia pendidikan kita untuk lebih semangat lagi melahirkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan kita semua senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh tertanda Dr. Haji Zaini Abdullah. Terima kasih. Now, ladies and gentlemen, let's continue to the next agenda. There is opening speech by the representative of Ministry of Research, Technology and Higher Education of Indonesia, by the expert staff in the field of relevance and productivity, Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono M.Eng. Mr. Agus Puji Prasetyono, please, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning and our best wishes to all. First of all, let's pray and thank to our God Allah who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in a good condition and situation. I apologize that Ministry for Research and Education, Ministry for Research, Technology and Higher Education cannot come here because another agenda in Semarang. And on behalf of Indonesian government, in particular, this Ministry for Science, Technology and Higher Education, allow me to convey on deep appreciations and thank to yang terhormat Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Pemerintahan dan Keistimewaan Sekretariat Daerah, Bapak Dr. Iskandar, kemudian LIPI yang diwakili oleh Dr. Rifki Sadikin,
dan penghormatan saya kepada Yayasan Ubudiyah Indonesia, Bapak Dedi Jefrisal, kemudian Rektor Universitas Ubudiyah, dan juga kepada perwakilan industri travel dari Malaysia, from Malaysia, welcome here, yang akan menjalin MOU dengan bidang pariwisata dan lapangan kerja di Aceh. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang juga sudah saya kira datang ke tempat ini. And especially honorable to Profesor Dr. Su Mong Hong, welcome to Jakarta and welcome to Aceh. Dan juga honorable delegations from Malaysia, Korea, Morocco, USA, England, Bangladesh, and also Canada. Welcome to Jakarta, and welcome to Indonesia, and welcome to Aceh. Pada prinsipnya kami mengapresiasi pada pertemuan hari ini, yaitu International Art, Creativity and Engineering Exhibition tahun 2017 ini yang diselenggarakan oleh UUI, dan ini adalah sejalan dengan program yang didorong oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membangun Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreativitas dan inovasi adalah menjadi kata kunci dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi prioritas utama, prioritas nasional dalam membangun manusia yang memiliki kompetensi tinggi, berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Kreativitas itu berarti berpikir out of the box, mencapai kebaruan untuk menggunakan terobosan dan cara baru. Sedangkan inovasi adalah akumulasi kreativitas dan invensi yang menghasilkan satu sistem produk yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi kita harus bedakan antara kreativitas dan inovasi. Kalau inovasi itu sudah produk teknologi, itu sudah harus bermanfaat bagi masyarakat. Kreativitas dan inovasi memegang peran yang sangat vital dalam meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Jadi kita tahu bahwa hanya negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dia juga memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi akan bisa menguasai dunia. Kita akan tinggalkan penguasaan itu sepenuhnya kalau hanya dari sumber daya alam, maka kita akan ketinggalan dengan bangsa lain. Karena itulah maka sumber daya alam yang harus kita olah menjadi barang jadi yang bernilai tambah tinggi, itu harus didukung dengan kreativitas, inovasi, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Seni dan teknologi itu adalah seperti buah pinang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Setali tiga uang, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara seni dan teknologi. Hanya menguasai teknologi, tidak menguasai seni, maka inovasi itu juga tidak akan bisa sampai kepada produk yang bisa diminati orang. Tetapi hanya menguasai seni tanpa teknologi, itu pun sustainabilitasnya juga tidak akan bisa continue. Karena itulah maka seni dan teknologi ini menjadi satu kata yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian budaya kreatif dan inovatif itu juga perlu kita tanamkan, sehingga kita harus terus-menerus berinovasi secara kreatif, ya, secara berpikir out of the box, sehingga bisa menemukan sesuatu yang baru yang bisa berdampak kepada masyarakat. Kita banyak sekali penemuan-penemuan yang hanya sampai kepada laci-laci laboratorium, mangkrak, tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena kita tidak berdasar pada kebutuhan pasar, tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat. Kalau kita menginovasi sesuatu yang berdasar kebutuhan masyarakat, maka sampailah inovasi itu
akan bisa menguntungkan. Kadang-kadang kita antara industri dan perguruan tinggi itu tidak ketemu. Yang diciptakan oleh industri itu kadang-kadang merupakan kerahasiaan yang tidak bisa diketahui oleh perguruan tinggi. Begitu pula yang diciptakan perguruan tinggi kadang-kadang tidak bisa tend to industry, tidak bisa dimanfaatkan oleh industri. Kenapa? Link and match itulah yang perlu kita galakkan. Link and match itu perlu kita lakukan. Link and match antara industri dan perguruan tinggi, begitu pula lembaga litbang, itu perlu kita terus-menerus galakkan. Tidak bisa kita berjalan sendiri menciptakan teknologi yang menurut kata kita bagus, tapi menurut kata industri ini kurang. Sering kali kita ciptakan seperti itu. Kita menciptakan teknologi yang wah ini sudah bagus nih, tapi ternyata industri bilang itu sudah 20 tahun yang lalu, jadi nggak dipakai oleh industri. Perguruan tinggi dan industri berbeda cara pandang dalam hal inovasi. Kalau perguruan tinggi itu menganut open innovation, jadi inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu selalu dibuka dalam ranah yang tidak terbatas, di Scopus, di jurnal internasional, di pertemuan-pertemuan ilmiah yang harus diketahui orang banyak, kemudian di pameran, seminar dan lain sebagainya. Tetapi di perguruan tinggi, inovasi itu berjalan secara tertutup, merupakan kerahasiaan industri sebagai ciri dari produksi yang dia buat. Ujungnya adalah keuntungan kalau dari sisi industri. Tapi kalau dari sisi perguruan tinggi, ujung yang disebut sebagai hasil penelitian itu adalah bagaimana kita bisa membuat jurnal dan paten. Sehingga industri dan perguruan tinggi sering tidak ketemu. Yang dianut oleh perguruan tinggi disebut sebagai open innovation. Yang dianut oleh industri adalah sebagai closed innovation. Tidak ketemu antara industri dan perguruan tinggi. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tengah-tengah. Kita harus bersama-sama membuat satu konsorsium yang kuat agar industri dan kita mau komunikasi sejak awal untuk menciptakan produk-produk baru yang bermanfaat. Yang disebut inclusive innovation. Jadi sebenarnya inovasi itu ada berbagai macam jenis. Satu adalah open innovation, dua adalah closed innovation, dan yang ketiga adalah inclusive innovation. Nah, inclusive innovation itulah jalur yang bisa ditempuh kedua belah pihak antara lembaga litbang industri, antara lembaga litbang dan perguruan tinggi berhadapan dengan industri untuk membuat produk teknologi yang bersama-sama dikembangkan. Siapa yang harus mengembangkan itu adalah yang disebut sebagai APG. Dan sekarang kita itu namanya triple helix strategi. Kemudian yang disebut sebagai ada yang disebut sebagai pentahelix strategi, itu sudah mencakup ya, satu adalah akademia, itu berarti perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah government, itu berarti pemerintah harus memberikan iklim kondusif dan keberpihakan kepada penemuan-penemuan dari perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah akademia bisnis ya, bisnis and government. Bisnis ini adalah company, perusahaan yang harus terlibat sejak awal. Kalau dia tidak dilibatkan sejak awal, maka akan terjadi keengganan untuk memakai produk itu. Sehingga harus dilibatkan mulai dari awal. Ayo kita sama-sama melakukan sesuatu yang inovatif, yang bisa kita pakai, yang bisa kita manfaatkan secara bersama-sama untuk mencapai nilai tambah tertentu. Kemudian dua yang lain sekarang masuk dalam pentahelix strategi, itu adalah community. Community itu adalah masyarakat yang akan menggunakan produk itu. Dan yang lain dari itu terakhir adalah media. Nah, kadang-kadang media ini tidak berpihak kepada kita. Kita sudah menggelorakan inovasi setinggi langit, media mengatakan itu hanya untuk mempromot mereka yang ingin jadi misalkan anggota dewan dan lain sebagainya untuk
personal mastery mereka. Nah, ini juga akan menjadi inovasi itu akan menjadi terganggu perkembangannya. Jadi pentahelix ini harus betul-betul sejak awal dilakukan secara sinergis, ya, sinergis antara perguruan tinggi, pemerintah, kemudian company, masyarakat dan juga media. Itulah yang disebut sebagai sinergi yang berbentuk spiral. Jadi satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Kita hanya sering di perguruan tinggi hanya sering mengembangkan namanya TRL, Technology Readiness Level. Teknologi readiness level itu tingkat kesiapan teknologi, ya. Tingkat kesiapan teknologi itu ada 9. Satu itu adalah dalam ranah konsep, kemudian kalau sudah 9 itu sudah proven teknologi. Nah, biasanya mereka itu hanya mengandalkan TRL, padahal ada yang lain yang disebut IRL. IRL itu Innovation Readiness Level, dan juga MRL, Manufacturing Readiness Level. Jadi tidak hanya TRL yang harus diperhatikan, tetapi juga Innovation Readiness Level dan juga Manufacturing Readiness Level. Karena itulah maka dalam kesempatan ini kami dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sekali lagi kita melakukan inovasi, baiklah itu harus sampai kepada pemanfaatannya kepada masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi juga mendorong sepenuhnya hal-hal yang bersifat appreciation seperti ini, hal-hal yang bersifat untuk menggelurakan inovasi sehingga sampai kepada masyarakat dan bisa hasil riset kita itu bisa dimanfaatkan. Demikianlah sambutan dan demikianlah pandangan yang kita semua ingin bahwa pendidikan tinggi ini menjadi ujung tombak dari kemajuan Indonesia. Kita tidak lagi boleh memanfaatkan sumber daya alam yang diolah dan kemudian yang digali kemudian dijual, tapi sumber daya alam itu harus kita olah menjadi nilai tinggi, menjadi memiliki nilai tambah yang berujung kepada keuntungan industri sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan. Demikianlah sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, the next agenda is Aceh traditional dance performed by Ubudiyah Indonesia Heritage Dancer. Ladies and gentlemen, please enjoy the performance of Ratoh Jaro Dance.
of enjoying the performance of Aceh traditional dance. Now, let's we continue to the closing and prayer by Mr. Aris Munandar, SPDI. Please, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, for the next agenda is the opening of the third I Plus Aceh 2017. Symbolically, the opening ceremony of the third I Plus Aceh will be done outside this hall. So we beg to all honorable guests and all participants to be able to go to the opening ceremony out of this building. Thank you very much. The shadow to my light, did you feel